Salam sejahtera bagi kita yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Siapapun kita hari-hari ini, kita tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang cukup menakutkan. Tapi bagi kita orang percaya, baiklah kita memandang kepada kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kita, sebagai pedoman bagi kita. Dan hari ini saya akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan Bapak Ibu yang ada di rumah boleh mengikuti apa yang saya sampaikan bagi kita sebagai kekuatan, pedoman, dan jalan bagi kita. Saya akan membacakan Alkitab dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, 6, 7, dan 8. Ayat 5 dari Yeremia pasal 17. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih yang dicintai oleh Tuhan, hari esok atau hari-hari ke depan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Entah hidup kita semakin nyaman atau malah sebaliknya. Mobil-mobil mewah hanya sekarang berada di garasi, tidak berfungsi. Make up yang mahal, parfum yang mahal sekarang seolah-olah tidak berfungsi. Pakaian-pakaian yang mahal, busana-busana yang branded, barang-barang branded, seolah-olah tidak berarti lagi hari-hari ini dengan datangnya, dengan mewabahnya virus corona. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Dalam kondisi seperti ini yang harus kita lakukan, yaitu kita mengandalkan Tuhan sesuai dengan catatan firman Tuhan. Karena masalah yang akan menghampiri kita, kita nggak tahu seberapa pelik dan susahnya masalah tersebut. Namun saudaraku yang kekasih, walaupun kita akan melalui masa yang sulit seperti ini, tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita terus mengandalkan Tuhan. Di sini mengandalkan Tuhan berarti menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kebahagiaan, sumber kekuatan kita. Berarti tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, hari-hari ini saudara kita melihat begitu banyak orang yang hidup di dalam ketakutan. Yang tadi saya katakan bahwa semua barang-barang branded, semua barang-barang mewah, mobil merah, kapal pesiar, bandara seolah-olah tertutup bagi orang-orang. Tidak ada lagi barang berharga yang bisa dipakai. Rumah sakit kelasnya sudah tidak berbeda lagi. Orang kaya, orang miskin di kelas yang sama untuk kasus ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, apa yang harus kita lakukan? Dalam situasi seperti ini saya katakan tadi, andalkan Tuhan. Yang pertama, menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kebahagiaan, sumber kekuatan kita. Dan kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang kekasih, mengandalkan Tuhan adalah kunci dari keberhasilan. Tidak ada keberhasilan di luar Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan adalah kunci keberhasilan. Artinya mengandalkan Tuhan dengan benar berarti menjadikan Tuhan sebagai sumber satu-satunya keberhasilan kita. Sumber satu-satunya keberhasilan yang kita inginkan. Dan tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya menghimbau, mengarahkan Bapak Ibu dalam kondisi-kondisi seperti ini, supaya kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu yang kekasih? Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Yang berikut, mengandalkan Tuhan juga artinya hidup kita lebih confident, lebih percaya diri, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya dan lebih mempercayakan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, hati kita diliputi oleh rasa percaya diri yang sungguh kepada Tuhan. Percaya bahwa sepenuhnya hidup kita ada dalam kendali Tuhan dan ada dalam keberhasilan Tuhan. Jadi ketika kita lebih mempercayakan diri kita hanya kepada Tuhan dan menaruh harapannya kita kepada Tuhan, maka janji Tuhan terjadi dan digenapi dalam seluruh aspek kehidupan kita.
Yeremia 29 ayat yang ke-11, saudaraku yang kekasih, saya akan bacakan ketika kita mengandalkan Tuhan, apa yang kita akan alami, apa yang kita dapatkan. Alkitab katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, artinya kita masuk dalam rencana Allah, masuk dalam rancangan Allah. Karena Tuhan akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Sekalipun kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hari esok, hari-hari yang ke depan. Tapi kita tahu bahwa Allah memiliki rancangan dan Allah memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Sesuai dengan Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ada dua hal yang harus kita lakukan untuk memperoleh janji Tuhan menurut Yeremia pasal 17. Yaitu saudaraku yang kekasih, mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Karena dalam ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ketika kita menaruh harap, kita berpengharapan kepada manusia, maka tentunya kita akan hidup di bawah kutuk. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, ada banyak orang ingin diberkati, tapi mereka tidak mengandalkan Tuhan. Banyak orang ingin rasa aman hari-hari ini, tapi mereka tidak mengandalkan Tuhan. Banyak orang hari-hari ini, saudaraku yang kekasih, berharap sesuatu yang lebih baik, tapi mereka tidak mengandalkan Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudaraku yang kekasih, tidak ada manusia yang dapat menolong kita, hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Oleh sebab itu, jangan mengandalkan kepintaran kita, jangan mengandalkan kehebatan kita, karena kita pasti akan kecewa. Jangan mengandalkan sesama kita, karena kita pasti akan kecewa. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, atau dengan kata lain mengandalkan manusia, senantiasa hidup di bawah kutuk. Melalui firman Tuhan hari ini menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa pada akhirnya, orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, dapat bertahan, berhasil, dan berdampak. Tetapi orang-orang yang hidupnya mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan, tidak akan dapat bertahan, dan tidak akan berhasil, dan tidak akan berdampak. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mari di hari-hari ini tidak ada cara lain selain kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka hidup kita akan menjadi berarti. Hidup kita akan berdampak. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan hari esok, tapi kita percaya kita akan melangkah terus bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan telah merancangkan masa depan yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan. Namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan berdoa bagi kita pada saat hari ini. Biarlah kekuatan Allah boleh menjadi bagian kita. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang menjadi andalan kami. Engkau Allah yang menjadi kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan kami. Oleh sebab itu kami hanya dapat mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan hari esok. Kami serahkan hari esok dan seterusnya kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau memiliki masa depan dan rancangan yang terbaik bagi kami yang mengandalkan Engkau. Yang hidup di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pemerintah kami. Kami berdoa buat pimpinan gereja kami Tuhan. Biar mereka ada dan diliputi oleh kasih karunia daripada Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Philadelphia. Tuhan tolong jemaat Philadelphia. Jadikan umat-Mu umat yang berdampak. Umat yang mengandalkan Tuhan. Jika mereka ada dalam persoalan kekhawatiran, kami percaya Allah akan segera menolong mereka. Terpujilah Engkau Allah Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati.